Ghazali meriwayatkan di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada dua orang nanti di yaumil qiyamah, yang satu dia membid'ahkan maulid kerjaan, yang satu nggak senang sama maulid, buat nyebut Sayyidina Muhammad dia nggak senang. Siapa Muhammad? Muhammad itu manusia sama kayak kita. Apa bedanya Muhammad? Muhammad tidur, Muhammad makan, Muhammad buang air kecil, Muhammad buang air besar. Dia tidak tahu bahwa Muhammad basyarun lakal basyar. Muhammad itu manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Lain Muhammad dengan kita. Kalau Nabi Muhammad bekam, itu darah bekamnya diminum sama sahabat. Kira-kira ada nggak orang Bangka yang bekam terus darah bekamnya diminum sama saudara kita? Ada. Nabi Muhammad buang air kecil, itu kencingnya Nabi diminum sama sahabat. Ada orang Bangka kencingnya yang diminum? Ada. Nabi Muhammad itu berdarah-darah, keringat, itu keringatnya sama sahabat dijadiin parfum. Orang Bangka kalau lagi keringetan siapa yang mau ngedekat? Betul. Asam. Lain Nabi sama kita, dari logikanya aja, dari fisiknya Nabi udah lain. Kita nggak bahas kemuliaan Nabi. Lah kemudian cintanya Nabi ini di dalam kehidupan kita itu sepenting apa? Tadi saya bilang bahwa kita nggak mungkin masuk ke dalam surganya Allah tanpa cintanya Nabi Muhammad SAW. Habib, saya cinta sama orang tua saya tidak menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Habib, saya cinta sama anak saya tidak menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Habib, saya cinta dengan istri dan suami saya, apakah tidak menyebabkan saya masuk ke dalam surga? Bapak ibu sekalian, cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami, bahkan cinta orang tua kepada anaknya, semuanya memiliki batas. Dari kecil kita diajarin nyanyi sama guru-guru kita. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ini masa, kalau boleh saya jelaskan, masa kasih orang tua kepada anak hanya terbatas di dalam asa dunia. Hanya terbatas di dalam alam dunia. Nanti di yaumil qiyamah yang ngaku cinta istri lari ninggalin istri, yang ngaku cinta suami lari ninggalin suami, yang ngaku cinta orang tua lari ninggalin orang tua pun ninggalin anak-anaknya. Habib tahu dari mana ini lagu yang ngarang pahlawan? Gak mungkin pahlawan salah ngarang lagu, gak ada yang salah dari lagunya. Cuma Habib ingin kasih penjelasan bahwa kasih dan cintanya manusia itu semua ada batasannya. Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Mar'u min akhi, saudara akan lari meninggalkan saudarinya. Wa ummihi wa abi, anak lari meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, sahabat lari meninggalkan sahabatnya. Orang tua lari meninggalkan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya urus diri sendiri, memikirkan keselamatan sendiri. Berapa banyak orang tua yang lari kocar-kacir meninggalkan anak-anaknya. Jangankan kita manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, mereka akan kocar-kacir meninggalkan umatnya. Ada satu nabi suami kita bukan. Ada satu nabi bapak kita bukan. Ini nabi anak kita bukan. Tapi istri, anak, cucu, keluarganya ditunda untuk masuk ke dalam surga karena memikirkan anak, istri dan keluarga kita. Fatimatus Zahra sudah berdiri di depan pintu surga. Hasan wal Husain sudah berdiri di depan pintu surga. Khadijah al-Kubra sudah berdiri di depan pintu surga. Anak keturunannya sudah berdiri di depan pintu surga. Maka mereka akan mengatakan, ayah, kapan kita masuk surga? Kakek, kapan kita masuk surga?
Suamiku, kapan kita masuk surga? Masing-masing dari mereka mengatakan kapan kita masuk surga. Tapi apa jawaban makhluk ini? Wahai istriku Aisyah, wahai istriku Khadijah, wahai anakku Fatimah, wahai cucuku Hasan wal Husain, ayah, kakek, suamimu tidak akan menyentuh surga, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku pastikan seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu dan istrinya ditunda untuk masuk ke dalam surga karena memikirkan anak cucu dan istri kita. Siapa dia kalau bukan Sayyiduna Muhammad? Siapa dia kalau bukan Nabiyuna Muhammad? Siapa dia kalau bukan Habibuna Muhammad? Hanya Muhammad bin Abdullah yang bisa memikirkan kita kelak di yaumil qiyamah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya seperti ini perhatiannya Nabi dengan kita, seperti ini cintanya Nabi dengan kita, bagaimana kita merespon daripada cinta Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, jangan main-main dengan cinta Nabi. Jangan main-main dengan senang dan sedihnya Nabi. Jangan main-main dengan susah dan mudahnya Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amal. Allah bilang, wahai umat Muhammad, kalian yang ingin meninggalkan salat, kalian yang ingin berbuat ibadah, silahkan kata Allah. Kalian yang ingin amal soleh, silahkan kata Allah. Kalian yang ingin berbuat dosa, silahkan kata Allah. Tapi ingat wahai umat Muhammad, aku Allah dan kekasihku Muhammad akan menyaksikan apa yang kalian lakukan. Dosa dan pahala kita akan disaksikan oleh Allah. Baik dan buruknya kita akan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis Nabi, setiap amal umat Muhammad di hari Kamis akan disodorkan kepada Muhammad, akan diperlihatkan kepada Muhammad. Fa in ra'a khairan, seandainya yang dilihat adalah amal baik, yang dilihat salat 5 waktu, yang dilihat hadir maulid, yang dilihat salawat kepada Nabi, yang dilihat ibadah kepada Allah, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad wahai umat Muhammad? Tabassaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan tersenyum dan memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya. Kalau Nabi sudah ridha, tidak ada halangan antara kita untuk mendapatkan ridhanya Allah. Namun wahai umat Muhammad, yang menjadi masalah bukan ketika kita amal saleh, yang menjadi masalah bukan ketika ibadah, yang menjadi masalah bukan ketika kita bersedekah, kita melakukan amal-amal baik. Yang menjadi masalah fa'in ra'a syarran, bagaimana kondisi Muhammad ketika melihat amal buruk, kondisi Muhammad ketika melihat meninggalkan salat, kondisi Muhammad ketika melihat membuka aurat, kondisi Muhammad ketika melihat anak-anak keluar dengan bukan mahramnya. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW? Yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW akan menangis. Nabi Muhammad SAW, wahai Bapak Ibu sekalian, raut wajahnya Nabi bukan perkara yang remeh. Raut wajahnya Nabi ini perkara yang luar biasa. Sampai-sampai ketika turun perintah salat dari Allah, wahai Muhammad, laksanakan salat selama 5 waktu di dalam 1 hari dan menghadaplah engkau ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat kita umat Islam sebelum menghadap ke Ka'bah, kita diperintahkan oleh Allah, Nabi dan para sahabatnya untuk salat menghadap Palestina, untuk menghadap Masjidil Aqsa. Maka Nabi ketika mendengar perintah kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis, takbir Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Mulailah perasaan cemburu tumbuh di dalam hati Nabi. Kenapa Nabi Muhammad cemburu? Wajar,
Karena Nabi Muhammad besar di kota Mekah, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, hijrah mudik pulang ke kota Mekah. Cintanya Nabi dengan kota Mekah luar biasa, cintanya Nabi dengan Ka'bah luar biasa. Seandainya Nabi Musa diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, wajar, karena memang Musa dia berasal dari Palestina. Ismail, Ishak, para nabi yang turun di negeri Syam, wajar kalau mereka menghadap ke Palestina karena mereka dari Palestina. Bani Israel diperintahkan untuk ibadah menghadap ke Masjidil Aqsa, wajar karena memang mereka orang Palestina. Tapi Muhammad dengan umatnya tumbuh besar di kota Makkah, pahit susah di kota Makkah. Begitu turun perintah salat dan menghadap ke Baitul Maqdis, mulailah terlihat kecemberutan dari wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai satu saat seperti biasa ketika Nabi salat di Masjid Qiblatain. Insya Allah kalau kita berangkat umrah biasanya sama tour guide-nya diantar untuk ziarah ke Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan ya orang Bangka Belitung yang belum pernah berangkat umrah ditakdirkan bisa berangkat umrah. Yang sudah pernah berangkat umrah ditakdirkan bisa berangkat haji. Yang sudah berangkat haji mudah-mudahan umrah dan hajinya mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Nabi salat di Masjid Qiblatain, kalau tidak salah pada saat itu Nabi salat zuhur, begitu takbir Allahu Akbar seperti biasa, cemberut wajah Nabi Muhammad. Terlihat kesedihan dari wajah Nabi. Terlihat Nabi Muhammad tidak senang dengan kiblat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi apalah daya, Nabi tidak berani untuk mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, tidakkah kau pindah kiblat ini ke Ka'bah Al-Musyarrafah ya Allah?" Tapi lihat bagaimana respon Allah ketika melihat Nabi Muhammad cemberut. Bagaimana respon Allah begitu melihat Nabi Muhammad sedih. Allah panggil Jibril, "Wahai Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, apa yang membuatnya cemberut, apa yang membuatnya sedih." Maka Jibril pun turun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu cemberut ya Rasul? Apa yang membuatmu sedih ya Rasul?" Maka Nabi pun mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, Allah lebih tahu apa isi hati Muhammad. Allah lebih tahu apa isi hatiku wahai Jibril." Maka Jibril pun menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, Muhammad mengatakan engkau lebih tahu isi hatinya ya Allah." Tanpa panjang lebar, Allah pun menurunkan ayat, Allah pun menurunkan wahyu yang sampai detik ini wahyu itu tercantum di dalam Al-Quran. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? "Turunkan wahyu ini kepada kekasihku Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Wahai Muhammad, aku telah melihat kesengsaraan, aku telah melihat kesedihan, aku telah melihat cemberut dari wajahmu wahai Muhammad. Dan aku tahu kau ingin agar kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka pada saat ini Muhammad, "Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha." Maka wahai Muhammad, saat ini juga berubahlah, menghadaplah engkau ke Ka'bah. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad diberikan oleh dia. Maka Nabi yang sedang salat, yang sedang menghadap Baitul Maqdis, mendengar turun ayat tersebut, merubah hadapannya untuk berhadap kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Wahai umat Muhammad, dari riwayat ini, dari peristiwa ini, tahukah hikmah apa yang kita bisa ambil dari perubahan kiblat yang Allah rubah dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah? Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat ini bukan karena Makkah mulia. Allah rubah kiblat ini bukan karena Ka'bah mulia. Allah rubah kiblat ini bukan karena Nabi lahir di Mekah, bukan karena Nabi tumbuh di Mekah, namun tujuan perubahan kiblat tersebut dengan lantang Allah katakan di dalam Al-Quran itu, "Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha." Allah rubah arah kiblat itu satu tujuan Allah. Tahukah kita apa tujuan Allah? Allah ingin mencari ridha Muhammad. Allah ingin merubah cemberut Muhammad menjadi senyuman. Allah ingin merubah kesedihannya berubah menjadi kegembiraan.
Seandainya cemberutnya saja direspon oleh Allah meskipun harus merubah arah kiblat, maka bagaimana dengan kondisi umat Muhammad yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah, yang setiap harinya berbuat dosa kepada Allah? Bukan lagi cemberut yang terjadi di dalam diri Nabi, bukan lagi sedih yang terjadi di dalam diri Nabi, bahkan Nabi Muhammad, Nabi menangis, menetes air mata Nabi. Makhluk siapa yang berani-berani menangisi Nabi Muhammad? Siapa yang berani-berani membuat air mata Nabi Muhammad menetes? Cemberutnya saja direspon oleh Allah meskipun harus merubah arah kiblat. Berani-beraninya ada umat Muhammad setiap harinya dilempari wajahnya Muhammad dengan kotoran dosa, dengan kotoran maksiat. Maka para umat Muhammad, wahai para pecinta Muhammad, wahai para tetamu Rasulullah, kita datang ke ini majelis, kita rayakan ini maulid. Tujuan kita bukan hanya sekedar solawat, tujuan kita bukan hanya sekedar salam, tujuan kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar tausiah-tausiah. Tujuan diadakannya perayaan maulid, perayaan-perayaan seperti ini agar umat Muhammad hadir ke majelis maulid, kemudian pulang membawa cinta kepada Muhammad, pulang membawa rindu kepada Muhammad, agar umat Muhammad belajar untuk berhenti mengecewakan hati Muhammad. Percuma hadir maulid, percuma dengar tausiah, percuma sholawat buat Nabi, percuma kirim salam buat Nabi, tapi pulang dari maulid justru mengecewakan Nabinya menjadi jadi. Maksiatnya makin jadi, dosanya makin jadi, meninggalkan sholatnya makin jadi. Seperti itukah cinta kepada Muhammad? Bukan itu tujuan kita hadir maulid. Tingkatkan kualitas maulid kita. Kita hadir maulid, kami ingin belajar untuk berhenti, stop mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, jangankan bermaksiat kepada Allah, satu duri kecil saja tertusuk di kakinya Nabi, mereka tidak ridha, mereka siapkan jiwa dan raga mereka untuk menjaga Nabi. Kalau dulu sahabat mereka tidak ridha satu duri tertusuk di kaki Nabi, kita umat Muhammad akhir zaman ini yang kita tusuk bukan jasadnya Nabi, yang kita tusuk bukan kakinya Nabi, melainkan setiap hari tidak henti-hentinya kita menusuk hati sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebagai penutup saya akan bawakan 3 bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang insya Allah dengan bukti ini akan tergerak rasa cinta di dalam hati kita untuk tulus belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya akal yang tidak sehat, hanya pikiran yang rusak mendengar bukti cintanya Nabi yang luar biasa, kemudian tidak tergerak hatinya untuk cinta kepada Nabi. Hati-hati, mereka yang malam hari ini mendengar 3 bukti cinta ini, cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, kemudian tidak tergerak hatinya untuk cinta kepada Nabi, kayak takut. Kami takut di dalam hatinya sudah tidak ada lagi iman kepada Allah, di dalam hatinya sudah tidak ada lagi iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan dengan baik 3 bukti cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Insya Allah semoga Allah pulangkan kita membawa cinta yang tulus kepada Nabi, membawa benih-benih cinta yang tumbuh di dalam hati kita kepada Nabi, sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi umatnya yang pantas untuk dicintai dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang pertama, di mana Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang setelah melaksanakan salat Isya di Masjid Nabawi bersama Nabi, pulanglah Siti Aisyah ke rumahnya Nabi dan menyiapkan asya, menyiapkan makan malam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah siap makan malamnya Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha masuk mengetuk pintu kamar Nabi. Ketika dibuka pintu kamarnya, didapati Nabi Muhammad sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah
yang sedang menyiapkan makan malam Nabi, melihat Nabi dalam kondisi sedang sujud di hadapan Allah, keluar Aisyah mengurungkan niatnya untuk memberikan makan. Saya akan tunggu sampai sepertengahan malam. Maka masuklah pertengahan malam, kembali Aisyah membuka pintu kamarnya Nabi. Dilihat Nabi masih dalam kondisi sujud, bahkan bukan hanya sekedar sujud, sujudnya Nabi disertai dengan derasan air mata yang mengalir dari mata Nabi Muhammad SAW. Kembali Aisyah keluar dari kamarnya Nabi. Sampai pada sepertiga malam, Aisyah masuk ke dalam kamarnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dibuka kamarnya Nabi, didapati lisannya Nabi Muhammad sedang beristighfar kepada Allah sambil tangisan yang mengalir begitu deras dari matanya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Aisyah, istri yang termuda dari istrinya Nabi, istri yang sangat cinta kepada Nabi, sangat mencemburu kepada Nabi, sangat memanjakan Nabi, Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, khaffif 'alaika ya Rasul." Ya Rasul, cukup ya Rasul. Kurangi ibadahmu ya Rasul. Cukup ibadahnya ya Rasul. Surga Allah ciptakan untukmu, dunia dan seisinya Allah ciptakan karenamu. Cukup ibadahnya ya Rasulullah. Namun apa jawaban Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, tahukah kamu apa yang aku lakukan, salat apa yang aku lakukan satu malam suntuk ini? Maka Nabi pun mengatakan, aku lakukan pada malam hari ini salat taubat kepada Allah. Dan aku basahi lisanku dengan beristighfar kepada Allah. Setiap selang antara satu salat dengan satu salat yang lainnya, aku akan membacakan istighfar kepada Allah. Untuk apa salat taubatku dan istighfarku ini, wahai Aisyah? Kelak nanti di yaumil qiyamah, seandainya ada umat Muhammad yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, kemudian mereka tidak sempat salat taubat, mereka tidak sempat beristighfar kepada Allah, biarlah salat taubat Muhammad yang menambal salat taubat mereka. Biarlah istighfar Muhammad yang menambal istighfar mereka. Wahai umat Muhammad, kita yang berbuat dosa, Nabi yang beristighfar kepada Allah. Kita yang buat maksiat, Nabi yang sujud mohon ampun kepada Allah. Adakah di antara kalian, adakah di antara kita yang menghabiskan satu malamnya untuk sujud di hadapan Allah, memintakan ampun untuk anak dan istrinya? Jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri kadang dia tidak pandai memohon ampun kepada Allah. Tapi hal itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukti yang kedua, bagaimana luar biasanya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat berjamaah, maka sahabat pun menjadi makmum di belakang Nabi. Ketika bergerak jasadnya Nabi untuk ruku, sahabat-sahabat Nabi dikagetkan dengan suara gemeretak bagaikan tulang yang berbenturan dari tubuhnya Nabi. Naik Nabi dari rukunya untuk i'tidal, kembali terdengar suara tersebut. Sampai di setiap pergerakan sholatnya Nabi terdengar suara benturan tulang dari tubuhnya Nabi. Selesai sholat Nabi, para sahabat pun datang tergopoh-gopoh, khawatir dengan kondisi Nabi. Mereka pun menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suara apa yang kami dengar dari tubuhmu ya Rasul?" Maka Nabi pun tersenyum, melihat kepada para sahabatnya. Seraya Nabi membuka lipatan sarungnya, dikeluarkan dari lipatan sarung tersebut 7 butir batu yang terikat di dalam sarungnya Nabi Muhammad SAW. Wahai umat Muhammad, tahukah kita apa arti 7 batu yang terikat di dalam sarung Nabi? Dulu mereka para sahabat Rasul, para orang-orang saleh, ketika mereka tidak dapati makanan di rumah mereka, mereka akan berpuasa. Maka masuklah huruf waktu buka puasa, lagi tidak didapati makanan di dapur mereka, maka mereka akan tahan, mereka hanya minum air, dan mereka akan ambil batu untuk mereka ikatkan di dalam perut mereka, karena ketika perut mereka tidak makan, perut kita ini, lambung itu akan terus bekerja. Ketika tidak ada asupan makanan, maka asam lambung yang akan naik. Kalau asam lambung sudah naik, tidak ada asupan makanan, akan tumbuh rasa nyeri dari bagian perut.
Maka para sahabat dan para salafun saleh mereka mengakali sakit itu dengan mereka gencet, mereka ganjel dengan batu agar rasa sakit yang tumbuh dari perut mereka tidak terasa. Berapa batu yang terikat di dalam sarungnya Nabi? Bukan 1-2 batu, 7 batu terikat di dalam sarungnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? 7 batu itu menandakan bahwa Nabiuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Imamuna Muhammad, 7 hari dan 7 malam tidak ada api yang menyala di dalam dapurnya Nabi Muhammad. 7 hari tidak 7 malam tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Adakah di antara kita 7 hari 7 malam meninggalkan makan hanya untuk beribadah, berperang, menegakkan la ilaha illallah? Jangankan 7 hari, 1 hari saja kita tidak mampu meninggalkan makan. Makanan tidak ada, maka ibadah pun tidak ada. Makan tidak ada, maka sholat pun tidak ada. Kalau kita nggak makan, mungkin kita akan lemas, kita akan malas untuk beribadah kepada Allah. Tapi itu tidak terjadi dengan Nabi Muhammad. Maka para sahabat pun, Sayyidina Umar menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau siksa dirimu? Kau mau apa? Kau mau kambing, kami sembelihkan kambing. Kau mau makan apa? Kami akan carikan makanan untukmu." Tapi apa jawaban Nabi kepada Sayyidina Umar? Nabi bilang sama Umar, "Wahai Umar, biarkan aku dalam kondisi seperti ini. Aku seperti ini. Aku lapar 7 hari 7 malam. Agar nanti seandainya ada umatku, ada umat Muhammad yang hidupnya miskin, yang hidupnya susah, sulit di dalam rezekinya, aku ingin mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang miskin, kalian jangan sedih, kalian jangan susah, kalian jangan gelisah, aku berada bersama kalian," kata Nabi. Nabi kalian lebih miskin dari kalian, Nabi kalian lebih susah dari kalian, Nabi kalian lebih sulit dari kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukti yang terakhir, luar biasanya Nabi Muhammad di dalam mencintai kita. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Nabi. Betapa beruntungnya kita memiliki Nabi sebaik-baiknya Nabi. Kita menjadi sebaik-baiknya umat bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena banyaknya jumlah kita. Kunna akramal umami bi akramir rusul. Kita menjadi umat paling mulia, kita menjadi umat paling baik karena kita punya Nabi yang paling mulia. Kita punya Nabi yang paling baik sehingga kita menjadi umat yang paling mulia. Kami para habaib, kami para kiai, kami tidak akan mulia kalau bukan karena mulianya Nabi. Sorban yang kami kenakan ini sunnahnya Nabi, pakaiannya Nabi, jubah yang kami kenakan jubahnya Nabi, imamah yang kami kenakan pakaiannya Nabi, dicium tangan kami karena kami bawa ilmunya Nabi. Kalau bukan karena Nabi, siapa kami di hadapan Allah? Siapa kami di hadapan makhluk Allah? Kita semua menjadi mulia karena Muhammad bin Abdullah yang pada malam hari ini saya yakini ruhaniyahnya, ruhnya dan jasadnya hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita semua. Maka bukti yang terakhir, hal ini terjadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya ke kota Taif. Apa yang Nabi lakukan? Nabi datang ke kota Taif, di mana Taif ini adalah keluarga bibinya Nabi Muhammad. Nabi datang ke kota Taif, Nabi nggak minta proposal, Nabi nggak bawa proposal, Nabi nggak minta bantuan, Nabi nggak minjem uang, Nabi nggak minta uang. Nabi datang ke Taif, Muhammad yang dijuluki Al-Amin, yang paling jujur, yang paling amanah, lawan dan kawan mengakui jujurnya Nabi. Muhammad bin Abdullah datang ke Taif cuma mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kalimat tauhid yang dibawa oleh Muhammad ketika hijrah ke Taif. Namun apa yang orang Taif lakukan kepada Nabi? Apa yang keluarga bibi Nabi perlakukan kepada seseorang yang begitu mulia di mata Allah ini?
Apa yang mereka lakukan kepada orang yang datang dengan polosnya hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi? Ditendang bokongnya Nabi, tersungkur wajahnya Nabi, dilempari batu Nabi. Maka Zaid bin Harithah yang menemani Nabi ketika hijrah ke Taif, Zaid pun meriwayatkan, sungguh ketika kami terkocar-kacir, kami lari terbirit-birit dari kota Taif karena begitu banyak batu yang terlempar kepada kami. Pada saat itu saya tidak bisa membedakan mana matanya Nabi. Pada saat itu saya tidak bisa membedakan mana hidungnya Nabi. Pada saat itu saya tidak bisa membedakan mana mulutnya Nabi. Rupa wajahnya Nabi tidak terlihat oleh saya. Tahu kenapa tidak terlihat wajahnya Nabi? Karena saking derasnya darah yang mengalir dari kepalanya Nabi Muhammad menutupi rupa dan raut wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, wahai umat yang mengaku cinta kepada Muhammad, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, kalau bukan karena perjuangannya Muhammad bin Abdullah, kalau bukan karena mengalirnya darah Muhammad bin Abdullah, kalau bukan karena tangisannya Muhammad bin Abdullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah sampai di Bangka Belitung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah terdengar oleh telinga kita pada malam hari ini. Adakah di antara kita yang ketika mengumandangkan azan asyhadu an la ilaha illallah kemudian dilempari dengan batu, ditendang hingga tersungkur wajahnya ke bumi Allah? Hal itu sudah diwakili oleh Nabi Muhammad. Semua itu sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Begitu cinta Muhammad kepada kita, begitu besar cinta dan perhatian Muhammad untuk kita. Sekarang kita hanya tinggal menikmati hasil daripada pengorbanan dan perjuangan Muhammad. Maka wahai umat Muhammad, melalui mimbar ini pada malam hari ini kami ingin mengajak kepada seluruh umat Muhammad, jika kita tidak bisa membantu perjuangan Muhammad, tidak bisa membantu pengorbanan Muhammad, tidak bisa berjuang bersama Muhammad, jangan kita kecewakan Muhammad. Jangan kita buat sedih Muhammad. Cukup Muhammad sedih dengan perlakuan orang kafir Quraisy. Cukup Muhammad sedih dengan perlakuan musuh-musuh Allah. Mari kita belajar bersama-sama melalui majelis maulid. Ribuan maulid kita hadir, ratusan maulid kita baca. Namun mana efek dampak cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mari pantaskan diri kita untuk mengatakan, saya cinta Muhammad, saya rindu Muhammad. Kita ini jadi umat terlalu banyak pengakuan. Kita dari umat terlalu banyak pengakuan kebanding bukti. Bukti kita nggak ada apa-apanya, tapi luar biasanya Nabi. Apa Nabi tutup mata dari umat Muhammad? Apa Nabi tutup mata untuk memperhatikan kita? Bagaimanapun kondisi umatnya akan dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Maka hadirin hadirat rahmatullah, insyaallah mudah-mudahan 3 bukti cintanya Nabi kepada kita ini membangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangkitkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat. Saya tidak banyak-banyak karena nanti dilanjutkan oleh Habib Rifki Ali Idrus. Saya hanya ingin mengajak, marilah kita mulai taubat kita pada malam hari ini. Pulanglah kita ke rumah kita dan berhenti menyakiti hati Nabi. Pulanglah kita ke rumah kita dan berhenti mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bacaan yang biasa kita dengar. Ini bacaan luar biasa untuk mereka yang ingin menyadari dirinya akan kesalahan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu dicari, taubat itu diperjuangkan, taubat itu dilakukan. Bukan kita tunggu, kita diam kemudian taubat datang. Yang tahu taubat itu kapan harus datang cuma diri kita sendiri. Yang tahu kapan kita harus taubat cuma diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Yang tahu diri kita bagaimana, hanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita baca satu syair yang pendek. Ini syair luar biasa. Abu Nawas, kita tahu semua syair i'tiraf, syair ilahi lastulil firdausi ahla, syair yang biasa dibaca di hari Jumat setiap sholat Jumat. Ini syair luar biasa buat kita yang ingin bertobat kepada Allah. Abu Nawas ini sukses di dalam taubatnya kepada Allah bukan karena banyak sujudnya, tapi karena bagaimana dia merayu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama ilahi lastulil firdausi ahla dengan niat, dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan Allah berhentikan dosa kita pada malam hari ini. Allah berhentikan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau saksikan kami duduk berusaha untuk bermunajat kepadamu, duduk untuk berusaha memohon berdoa kepadamu ya Allah. Namun taufik dan hidayah ada di tangan-Mu ya Allah. Pertolongan dan kekuatan untuk beribadah serta taubat ada di tangan-Mu ya Allah. Maka kita minta kepada Allah melalui keberkahan syairnya Abu Nawas, mudah-mudahan Allah angkat segala macam kita punya dosa. Allah angkat segala macam khawatir, perasaan-perasaan buruk, perasaan-perasaan nafsu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala qwa ala narin fahab li taubatan واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب عظيم إلهي لست للسئالة ولا قوى نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير Dzambir azimi. Sekali lagi sama-sama. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Allah, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam syurga. Wala aqwa 'ala naril jahim, juga tidak kuat masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Banyak maksiat saya ya Allah, banyak dosa saya ya Allah, akan tapi saya sadar kepada siapa saya harus kembali, kepada siapa saya harus memohon ampun. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena saya tahu tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa manfaat, membawa keberkahan untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tolong diberikan bagi maaf sebesar-besarnya. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.